Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menolak seluruh permohonan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Publik yang mewajibkan UGM membuka dokumen akademik Jokowi kepada publik. Selain menolak banding UGM, Majelis Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp648.500 kepada pihak UGM. Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim PT UN Jakarta menegaskan hak masyarakat untuk mengetahui riwayat pendidikan pejabat negara, mengalahkan klaim kerahasiaan data pribadi. Hakim menolak dalih UGM yang mempermasalahkan batas waktu permohonan informasi serta alasan perlindungan data pribadi. UGM kini wajib menyerahkan dan membuka seluruh dokumen akademik Joko Widodo ke publik. Tempel nama pejabat, NIP dan tapi tidak. Sidang pra-peradilan Roy Suryo Jilid 3 kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini Roy Suryo menghadirkan ahli pidana terkait permohonan atas ganti rugi penangkapannya. Sidang pra-peradilan Jilid 3 tersangka kasus ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yaitu Roy Suryo, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat pagi. Roy Suryo kali ini mengajukan pra-peradilan dengan menggugat Polda Metro Jaya untuk mengganti rugi sebesar Rp206 juta. Rincian gugatan yaitu ganti rugi material senilai Rp106 juta dan ganti rugi imaterial senilai Rp100 juta. Dalam agenda sidang hari ini, Roy menghadirkan ahli pidana yaitu Didit Wijayanto Wijaya. Menurutnya, Didit akan memberikan pandangan terkait kesesuaian permohonan ganti rugi dengan ketentuan dalam KUHP. Pergantian atau soal misalnya ganti rugi itu apakah berkesesuaian dengan KUHP yang baru ya gitu, karena KUHP yang baru kalau saya tidak salah di pasal 173 itu ada ya gitu, dan nanti beliau akan menerangkan di pasal 1 juga ayatnya berapa kemudian apakah yang kita mohonkan itu sesuai atau tidak, itu yang akan kita pertanyakan. Sebelumnya pada sidang pra-peradilan pertama, Hakim Tunggal I Ketut Darpawan mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo. Sidang menyatakan bahwa penggeledahan, penangkapan, dan penahanan dirinya tidak sah. Sementara sidang pra-peradilan kedua yang menggugat penetapan tersangka ditolak Hakim. Bawaslu baca ini nggak? Iya, yang mulia. Anda baca ini? Memastikan bahwa memang yang SKCK itu milik yang... Anda tahu nggak, kami di Mahkamah Konstitusi ini ribuan perkara itu dibaca dengan detail loh. Masa kerjaan Anda yang ditugaskan permanen seperti itu hanya sekedar scroll kayak begitu saja? Sampai Gibran naik, itu yang kami utamakan. Gibran jangan naik dan dinasti Jokowi harus hancur. Oligarki hitam harus kita hancurkan, Pak. Ini tanggal 11 nanti akan menyatakan sikap terhadap keadaan negara saat ini. Itu yang akan kami hancurkan, Pak. Kami akan serang, Pak. Akan apa, Pak? Kami serang, kami hancurkan. Kami tidak rela Indonesia dipimpin oleh dinastinya Jokowi. Caranya gimana, Pak? Secara konstitusional lah. Usut tentang ijazahnya dia salah satunya. Kami gugat secara konstitusional. Kami tidak rela dia jadi pemimpin kami. Malu-malu kan, Pak? Ini merupakan kejahatan luar biasa. Kasus ini jangan dianggap remeh. Saya ketemu dengan Jimli, Profesor Jimli, kemudian di sana ada Pak Mahfud MD dan beberapa perwira tinggi Polri. Kemudian Pak Jimli itu mengarahkan untuk RJ. Saya menolak dan saya katakan bahwa ini merupakan kejahatan luar biasa. Tidak ada RJ. Saya katakan begitu. Karena dengan lolosnya Pak Jokowi memimpin negara, rakyat Indonesia berjumlah 280 juta, dipimpin dengan seorang presiden yang sangat amat diduga menggunakan ijazah palsu. Dan kemudian banyak persoalan-persoalan negara termasuk hutang negara, korupsi dan sebagainya, ya, kekayaan negara kita yang diambil oleh negara-negara asing, mendiamkan itu, masuknya negara asing, ya, mempermudah negara-negara asing untuk mengambil begitu saja kekayaan kita. Inilah saya katakan kejahatan luar biasa.
Jadi jangan dianggap remeh. Nah, ini adalah legalisasi dari KBRI. Nah, ini mana ini? Saya harus cepetan tapi asli nih. Nah, kalau yang mau lihat nanti silakan aja lah. Nah, dari hasil penelitian kepustakaan dan wawancara-wawancara itu, saya menulis disertasi yang berjudul Re-examining the Consideration of National Security Interest and Human Rights Protection in Counter-Terrorism Legal Policy, a case study on Indonesia with focus on post-Bali bombing development. Disertasinya juga ada ini. Ya, nanti juga bisa dilihat yang mau melihat. Nah, kira-kira di bulan Februarinya atau apa, saya diberitahu akan ada wisuda doktoral di Warsawa sana. Kami hadir. Ini foto-foto wisudanya juga ada. Ya. Di sanalah diberikan ijazah asli itu. Ijazah asli. Ya. Ini kemudian ini foto dengan Ibu Anita Lydia Luhulima, Dubes RI di Polandia pada saat itu. Selesai wisuda, karena saya dalam 2-3 hari itu mau balik ke Indonesia, maka ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI, dan kemudian saya legalisasi. Ini juga nanti silahkan dilihat legalisasi asli dari KBRI di Warsawa. Ini adalah legalisasi dari KBRI. Ini mana ini? Saya harus cepetan tapi sikap terhadap keadaan negara saat ini. Itu yang akan kami hancurkan, Pak. Kami akan serang, Pak. Karena apa, Pak? Kami serang, kami hancurkan. Kami tidak rela Indonesia dipimpin oleh dinastinya Jokowi. Caranya gimana, Pak? Secara konstitusional lah. Usut tentang ijazahnya dia salah satunya. Kami gugat secara konstitusional. Kami tidak rela dia jadi pemimpin kami. Malu-malu kan, Pak? Ini merupakan kejahatan luar biasa. Kasus ini jangan dianggap remeh. Saya ketemu dengan Jimli, Profesor Jimli, kemudian di sana ada Pak Mahfud MD dan beberapa perwira tinggi Polri. Kemudian Pak Jimli itu mengarahkan untuk RJ. Saya menolak dan saya katakan bahwa ini merupakan kejahatan luar biasa. Tidak ada RJ. Saya katakan begitu. Karena dengan lolosnya Pak Jokowi memimpin negara, rakyat Indonesia berjumlah 280 juta. Dipimpin dengan seorang presiden yang sangat amat diduga menggunakan ijazah palsu. Dan kemudian banyak persoalan-persoalan negara termasuk hutang negara, korupsi dan sebagainya, ya, kekayaan negara kita yang diambil oleh negara-negara asing, mendiamkan itu, masuknya negara asing, ya, mempermudah negara-negara asing untuk mengambil begitu saja kekayaan kita. Inilah saya katakan kejahatan luar biasa. Jadi jangan dianggap remeh. Nah, ini adalah legalisasi dari KBRI. Ini mana ini? Saya harus cepetan tapi asli nih. Nah, kalau yang mau lihat nanti silakan aja lah. Nah, dari hasil penelitian kepustakaan dan wawancara-wawancara itu, saya menulis disertasi yang berjudul Re-examining the Consideration of National Security Interest and Human Rights Protection in Counter-Terrorism Legal Policy, a case study on Indonesia with focus on post-Bali bombing development. Disertasinya juga ada ini. Ya, nanti juga bisa dilihat yang mau melihat. Nah, kira-kira di bulan Februarinya atau apa, saya diberitahu akan ada wisuda doktoral di Warsawa sana. Kami hadir. Ini foto-foto wisudanya juga ada. Ya.
di sanalah diberikan ijazah asli itu, ijazah asli, ya. Ini kemudian ini foto dengan Ibu Anita Lydia Luhulima, Dubes RI di Polandia pada saat itu. Selesai wisuda, karena saya dalam 2-3 hari itu mau balik ke Indonesia, maka ijazah itu saya copy, malah dibantu copy oleh KBRI, dan kemudian saya legalisasi. Ini juga nanti silahkan dilihat legalisasi asli dari KBRI di Warsawa. Ini adalah legalisasi dari KBRI. Ini mana ini ya? Saya harus cepetan tapi. Selamat datang kembali di channel Lingkup Politik, ruang diskusi independen tempat kita mengulas, menganalisis, serta mengkritik dinamika hukum dan politik di Indonesia secara rasional dan objektif. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah salah satu isu paling mendasar dalam tata negara dan kepemimpinan publik, yakni keabsahan administratif serta transparansi informasi publik dari seorang pejabat negara. Baru-baru ini Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu PT UN Jakarta mengambil keputusan penting dengan menolak permohonan keberatan yang diajukan oleh Universitas Gadjah Mada terkait keterbukaan informasi publik atas dokumen akademik mantan Presiden Joko Widodo. Putusan ini menguatkan penetapan Komisi Informasi Pusat, yaitu KIP, yang mewajibkan pihak perguruan tinggi untuk membuka informasi yang dimohonkan kepada publik. Putusan peradilan ini bukan sekedar persoalan teknis hukum administratif, lebih dari itu, ini merupakan momentum penting untuk menguji sejauh mana kita berprinsip transparansi, akuntabilitas, dan asas kelayakan publik dijalankan oleh institusi publik di negara kita. Rekan-rekan sekalian, mari kita bedah esensi persoalan ini dari sudut pandang hukum tata negara. Dalam sistem kedinasan dan kepemimpinan nasional, ijazah maupun dokumen kualifikasi akademik bukanlah sekedar lembaran kertas formalitas belakangan. Dokumen tersebut merupakan salah satu syarat konstitusional dan yuridis yang menentukan keabsahan seorang warga negara yang menduduki jabatan publik yang strategis. Apabila proses penetapan calon pejabat publik didasarkan pada dokumen dan keabsahan yang dipertanyakan tanpa penyelesaian transparan, maka hal tersebut berpotensi menimbulkan krisis legitimasi hukum. Putusan PT UN Jakarta menegaskan satu prinsip hukum yang sangat krusial. Hak masyarakat untuk mendapatkan informasi publik mengenai kualifikasi pejabat negara mendasari prinsip transparansi dan mengalahkan klaim pengecualian rahasia data pribadi. Pertanyaan hukum mendasar yang muncul di tengah publik adalah mengapa sebuah dokumen kualifikasi akademik dari pejabat publik harus melalui proses sengketa hukum yang panjang di peradilan hanya untuk dibuka kepada publik? Secara hukum yang sehat, pendekatan paling efektif untuk menyelesaikan polemik dan menghentikan spekulasi di tengah masyarakat adalah penyajian bukti otentik secara terbuka, akuntabel, dan teruji secara forensik. Sikap tertutup atau langkah hukum bertubi-tubi untuk mempertahankan perlindungan data pribadi terhadap syarat jabatan publik justru akan menimbulkan pertanyaan publik yang lebih besar. Di sisi lain, kita juga menyaksikan bagaimana isu ini berkembang menjadi berbagai perdebatan hukum, termasuk adanya upaya hukum pra-peradilan serta perdebatan mengenai hak ganti rugi terkait proses penetapan status hukum pihak-pihak yang menyuarakan isu ini.
Proses hukum yang transparan dan adil menuntut agar setiap bentuk pengujian baik melalui jalur peradilan tata usaha negara maupun peradilan pidana berjalan tanpa adanya intervensi dan tanpa kompromi yang merugikan kepentingan publik. Kejahatan yang berdampak pada legitimasi tata negara tidak dapat diselesaikan secara tertutup, melainkan harus diuji secara terang benderang di hadapan hukum. Ketika legitimasi kepemimpinan sebuah negara diuji, dampaknya tidak hanya berhenti pada figur yang bersangkutan, melainkan berimplikasi pada kepastian hukum, iklim investasi, keandalan birokrasi, hingga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum dan institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Melihat dinamika ini, respon masyarakat di berbagai media publik menunjukkan eskalasi kepedulian yang sangat tinggi. Sebagian besar warga menuntut keterbukaan penuh tanpa adanya penundaan. Banyak di antara publik yang berpendapat bahwa kebenaran atas syarat kualifikasi seorang pemimpin adalah hak fundamental warga negara. Publik berharap institusi pendidikan sebesar UGM dapat memberikan keteladanan dalam mempertahankan nilai-nilai kejujuran akademik dan transparansi. Masyarakat menantikan kepastian hukum yang tuntas agar bangsa ini tidak terus-menerus terjebak dalam peradilan isu fundamental yang berlarut-larut. Penegakan hukum yang adil, jujur, serta transparan adalah syarat mutlak bagi keberlanjutan demokrasi yang sehat di Republik Indonesia. Sebagai penutup, kita harus menegaskan kembali bahwa penegakan hukum dan kebenaran tidak boleh tunduk pada kepentingan politis praktis. Keterbukaan informasi tanpa syarat adalah harga mati untuk mengembalikan marwah keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan serta tata kelola negara. Bagaimana pandangan Anda mengenai putusan PT UN Jakarta ini? Apakah putusan ini akan menjadi titik awal terwujudnya transparansi penuh di tingkat pejabat publik? Sampaikan analisis dan tanggapan Anda secara santun, rasional, dan bermartabat pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menyukai video ini, membagikannya kepada rekan-rekan Anda, serta berlangganan di channel Lingkup Politik agar tidak ketinggalan analisis-analisis politik dan hukum terdepan lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita terus mengawal keadilan dan kebenaran di negeri ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Salam hukum, salam kebajikan publik.